Hai anak-anak SDK Maria Ferrari kelas 4. Jumpa lagi bersama saya Teacher Albert dan Teacher Ona dalam muatan pelajaran tematik. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan pembelajaran 4 serta pembelajaran 6. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran ini lebih lanjut, Teacher Albert dan Teacher Ona mengajak anak-anak sekalian untuk selalu membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Teacher juga mengajak untuk selalu menjaga kesehatan di rumah, istirahat, dan ingat protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Anak-anakku sekalian, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Teacher Albert dan Teacher Ona mengharapkan seluruh anak-anak kelas 4 SDK Maria Ferrari mampu menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia serta bagaimana mensyukuri keberagaman tersebut. Yang kedua, setelah menonton video ini, Teacher Albert dan Teacher Ona mengharapkan anak-anak kelas 4 untuk mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks lisan. Dan yang ketiga, setelah menonton video ini, anak-anak sekalian diharapkan untuk mampu menjelaskan dan mampu memahami iringan musik dan lagu dalam tarian. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita membahas yang pertama tentang wujud syukur atas keberagaman budaya bangsa. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan keberagaman tersebut kita diajak untuk mensyukuri, karena dengan adanya keberagaman kita mampu untuk mengatasi segala macam kebutuhan kita. Dengan adanya keberagaman, maka kita menjadi kaya dengan keadaan tersebut. Kita, anak-anak sekalian, patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menganugerahkan keberagaman budaya kepada bangsa kita. Anak-anak sekalian, wujud rasa syukur atas keberagaman budaya yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah yang pertama, mempelajari seni budaya daerah lain, mengikuti kegiatan gotong royong membangun rumah, menyelenggarakan festival budaya, mengenakan pakaian adat daerah pada acara resmi, mengunjungi museum budaya.
Anak-anak, mari kita lihat bentuk kerjasama dalam keberagaman. Baik, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, warna kulit, agama, bahasa, dan banyak keanekaragaman, banyak keberagaman yang lain. Namun bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bekerja sama karena adanya semboyan yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mampu menumbuhkan semangat untuk bekerja sama dalam perbedaan. Meskipun bangsa Indonesia ini berbeda-beda, tetapi tetap satu untuk membangun, bekerja sama dalam membangun bangsa. Bangsa Indonesia dapat bekerja sama dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, seperti menjunjung persatuan, tolong-menolong, dan toleransi. Tujuan dan manfaat kerjasama. Tujuan kerjasama yaitu untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai dan menyelesaikan kesulitan secara bersama. Baik anak-anak, pada tempat yang berikut kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Nah, teks lisan artinya teks yang dibacakan. Ya, jadi ini disebut dengan teks lisan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan kita bisa menemukan dengan cara menyimak. Jadi, kita mendengarkan teks yang dibacakan oleh seseorang dan setelah itu kita menentukan gagasan pokoknya. Supaya kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita harus menyimak, bukan sekedar mendengarkan. Nah, menyimak artinya mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Jadi menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Ya. Mari perhatikan contoh berikut ini. Jadi berikut teacher akan membacakan sebuah teks dalam satu paragraf. Lalu teacher memberikan contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti pepeda,
hingga kudapan seperti getuk. Ya, anak-anak, teks bacaan yang telah teacher bacakan tadi, kita diminta untuk menentukan gagasan pokok. Nah, jika anak-anak belum mendengarkannya dengan baik, maka boleh diputar ulang. Sekarang, mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sudah tertulis di sini. Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukung ada 3, yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajian. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Baik, dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan, maka anak-anak yang paling pertama adalah harus mendengarkannya dengan saksama. Dengarkan baik-baik. Nah, setelah itu, seperti biasa, dalam pikiran Anda, tentukan kalimat utamanya. Apakah kalimat utamanya itu yang berada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Nah, kebetulan bacaan yang teacher bacakan tadi adalah kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Nah, berarti setelah itu kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama ini di dalamnya itu merupakan adalah gagasan pendukung. Oke? Ya. Jadi untuk mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, kita harus mendengarkannya dengan saksama, dengan serius. Nah, kalau di sini, di dalam pembelajaran ini, misalnya sebentar teacher akan memberikan tugas, bacaannya boleh diputar ulang-ulang untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, baik, anak-anak sekalian, kita lanjut. Nah, yang berikut adalah menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung dalam tari adalah lagu dan alat musik. Faktor pendukung dalam tarian adalah lagu dan alat musik. Namun mungkin dalam tarian-tarian tertentu tidak menggunakan lagu. Mungkin hanya menggunakan alat musik. Ya. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Nah, alat musik ini bukan hanya alat musik tradisional saja, bisa juga alat musik modern seperti gitar, keyboard. Nah, selain alat musik modern, tetapi yang paling ditemukan adalah, lebih sering kita temukan adalah alat musik tradisional yang berhubungan dengan tarian-tarian tradisional.
Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tarian yaitu gong. Nah, ini misalnya kita temukan dalam tarian Hegong. Itu ada alat musik gong dan gendang. Gong dan gendang. Ini. Nah, ada tamborin. Tamborin itu seperti dia alat musiknya kita untuk bisa menghasilkan bunyi kita menggunakan cara dengan menggerakkan, menggoyang-goyangkan, memukul alat musik tersebut ke tangan kita. Marakas dan gamelan. Ini contoh alat musik daerah yang biasa digunakan sebagai pengiring tarian. Baik anak-anak, sekarang tibalah saatnya untuk melihat tugas-tugas mandiri. Nomor 1, tulislah 3 contoh wujud rasa syukur atas keberagaman budaya. Nomor 2, tulislah 2 manfaat kerjasama. Nomor 3, dengarkan teks yang dibacakan berikut dengan saksama. Lalu tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini Anda mendengarkan gagasan pokoknya. Dan nomor 4 adalah tulislah 3 contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari. Nah, sekarang teacher putarkan suara yang teacher bacakan bacaan ini. Jadi ini satu paragraf dan Anda diminta untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Cendol adalah minuman khas daerah Sunda. Cendol berbentuk bulir-bulir kenyal yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Cendol disajikan dengan es serut, siraman santan, dan gula merah cair. Cendol biasanya dinikmati saat cuaca panas karena sangat menyegarkan. Di daerah Jawa Tengah, minuman ini disebut dawet. Bentuk dan cara penyajiannya pun sama seperti cendol. Dawet tidak hanya dapat disajikan dengan es, tetapi juga dapat diminum hangat. Baik, anak-anak, sampai di sini pembelajaran tematik kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini mampu membantu anak-anak sekalian dalam memahami materi-materi yang telah disajikan pada kesempatan ini. Semoga kita sekalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.